Di dalam Al-Quran ini ada ilmu, ada semua segala ada di Al-Quran. Baik ilmu, ada hikmah, ada berkah, ada mau'izah, terus ada peringatan, ada syifa, obat bagi segala penyakit, baik penyakit batin seperti riya, munafik, sifat kufur, ujub, segalanya ada dalam Al-Quran, baik batin atau zahir. Zahir seperti ru'yah yang diajar Rasulullah SAW menggunakan Al-Quran. Untuk segala itu, untuk kita bisa mendapatkan itu semua petunjuk daripada Al-Quran, keberkahan Al-Quran harus melalui 3 tahap. Yang pertama bil qiraati wa ta'allumi, dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita ingin berkah Al-Quran tapi gak dibaca Al-Quran ini, dibaca ben itu iso berkah. Pengen berkah Al-Quran dibaca. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadi ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah paling afdal ibadah Rasulullah SAW. Dan juga Imam Ghazali beliau mengatakan, kana fiman kana qablakum yaqra'una al-Qur'an bil-lail wa yunaffidhunahu bin-nahar. Ada orang-orang sebelum kalian, salafus saleh sebelum kalian, mereka itu membaca Al-Quran di malam hari. Di malam hari membaca Al-Quran. Wa yunaffidhunahu bin-nahar, dan mempraktekannya di siang hari. Baca malam hari, siang hari mempraktekannya. Sing diwaca di malam hari, diprakteknya di siang hari. Itu ulama-ulama terdahulu. Dan wonten niki setunggal daripada salafus saleh. Beliau pernah ditanya, bagaimana sih kita cara mengetahui bahwasanya dia cinta sama Allah atau tidak itu bagaimana? Maka beliau menjawab, man yuridu an ya'rifa annahu yuhibbullah falyurid nafsahu bil alal Qur'an. Fa in ahabba fa in qara'a falyalam fa innahu qad ahabba. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwasanya dia cinta Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka hadapkan kepada dia Al-Qur'an. Kalau dia dihadapkan dia kepada dia Al-Qur'an, kalau dia membacanya, berarti dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak membaca, maka dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, membaca Al-Qur'an. Kalau kita ingin berkah Al-Qur'an harus kita baca. Jangan kita orang tutup gak dibaca. Pengen berkah enggak bisa, dibaca Al-Qur'annya, dibaca. Dan yang kedua, bitadabbur. Baca Al-Quran harus tadabbur, direnungi ayat-ayatnya, dipahami isi maknanya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran, ditadaburi, direnungi Al-Quran tersebut. Sayyidina Ali karamullahu wajhah beliau mengatakan, la khaira fil qiraah la tadabbura fiha. Tidak ada nilai bacaan seseorang yang enggak disertai dengan tadabbur. Percuma kita orang baca Al-Quran enggak ada tadabbur, merenungi Al-Quran ayat-ayatnya, percuma, enggak ada nilainya. Maka itu kalau baca Al-Quran ditadaburi, direnungi maksud Al-Quran itu apa. Para ulama mengatakan di dalam Al-Quran itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu berita tentang keagungan Allah, sifat Allah, berita baik masa-masa lalu, para nabi terdahulu, ataupun akan datang hari kiamat. Semua ada dalam Al-Quran. Yang kedua, al-awamir wan nawahi, perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Yang ketiga, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memahami itu semua kalau kita tidak tahu maksud Al-Qur'an? Kita tidak tahu artinya. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu janji Allah, itu larangan, itu perintah? Bagaimana kita mengetahui kalau kita tidak tadabbur, tidak merenungi ayat-ayatnya, tidak tahu arti-artinya? Bagaimana kita tahu ini perintah Allah yang harus kita kerjakan? Bagaimana ini larangan Allah yang harus dijauhi, harus dihindari kalau kita tidak tahu artinya? Maka dari itu kalau baca Al-Quran ditadaburi, direnungi ayat-ayatnya, difahami isinya. Aja cepet-cepetan tak pokok intinya khatam. Ditadaburi, inti-intinya direnungi ayat-ayat Al-Quran, difahami isi-isinya. Dan yang ketiga yaitu jadikan Al-Quran ini pedoman hidup kita. Berargumentasi menggunakan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Kita ingin melakukan apa? Menggunakan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Kita jadikan Al-Quran ini argumentasi sehidup kita. Itu kata-kata para ulama. Tiga itu, ini kata ulama. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tadabbur, merenungi isi Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mempraktekkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran ini argumentasi bagi kehidupan kita. Mumpung gini bulan Ramadan, mari kita baca-baca Al-Quran.
kita giatkan untuk membaca Al-Quran mumpung ini Ramadan. Yang sebelum Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran, ini waktu saatnya kita untuk bisa membaca Al-Quran. Yang sebelumnya, sebelum masuk Ramadan baca Al-Quran cuma sedikit-sedikit, kita masuk Ramadan insya Allah semakin tingkat membaca Al-Quran kita.